Hello guys, kita ketemu lagi di channel B123DA. Alright, first of all, for my friends from another country, please turn on a closed caption for English subtitle if you want to understand what I'm saying in this video. Baiklah, hari ini saya akan mereview helm plastik Ultraman buatan Cina yang ketiga, yaitu Ultraman Buraiza. Kenapa saya bilang ini adalah helm plastik Ultraman ketiga? Karena sejauh ini pihak Cina telah membuat 3 buah helm plastik Ultraman. Yang pertama adalah Ultraman 3, itu sudah pernah saya review. Jika kalian ingin melihat review videonya, kalian bisa klik card yang ada di sini. Dan juga kalian bisa klik link yang saya tulis di deskripsi. Lalu untuk helm yang kedua adalah helm Ultraman Zero, itu juga sudah pernah saya review. Jika kalian ingin melihat review dari helm plastik Ultraman Zero, kalian juga bisa mengklik card yang ada di sini. Atau kalian juga bisa mengklik link yang saya tulis di deskripsi. Baiklah, karena kedua helm tersebut sudah pernah saya review sebelumnya, jadi kali ini saya tidak akan memperlihatkan kedua helm itu lagi. Jadi kali ini kita akan fokus untuk mereview helm Ultraman Blazer. Oke, pertama-tama mari kita cek box artnya. Untuk ukuran box dari Ultraman Blazer ini sangat besar ya. Ini cukup gigantic ya, gigantic banget. Untuk boxnya Ultraman 3 dan Ultraman Zero saja tidak sebesar ini. Lalu untuk tulisannya, ini yang menarik. Untuk helm Ultraman Blazer ini, mereka menggunakan tulisan Jepang yang benar. Seperti ini logo Ultraman Blazer. Dan ini juga benar, mereka menulis Ultraman Buraiza. Berbeda dengan box art dari Ultraman 3 dan Ultraman Zero yang full menggunakan tulisan Cina. Untuk Ultraman Blazer ini, mereka menyertakan tulisan Jepang. Jadi terlihat lebih otentik. Bagus juga. Lalu di sini ditulis 8+H. Dan untuk para kolektor mainan pasti tahu ya, kalau helm yang official biasanya di sini adalah logonya Bandai. Dan karena ini adalah non-license, jadi mereka menggunakan tulisan 8+H, yang berarti untuk usia 8 tahun ke atas. Pintar juga. Lalu untuk sisi sebelahnya, nah, helm Ultraman Blazer ini memiliki 2 varian. Varian pertama adalah yang menggunakan remote. Jadi jika kalian pernah atau kalian memiliki helm Iron Man yang buatan Auto King, dia juga menyertakan remote ya, sama seperti itu. Lalu untuk tipe yang kedua menggunakan sensor sentuh, sama seperti helm Ultraman 3 dan Ultraman Zero. Dan yang saya beli saat ini adalah yang varian yang kedua, yang menggunakan sensor sentuh. Bukannya karena saya tidak mau membeli yang menggunakan remote ya, tetapi karena untuk saat ini yang masuk ke Indonesia, yang sudah masuk ke Indonesia baru yang ini aja. Baru yang menggunakan sensor sentuh. Yang menggunakan remote belum masuk ke Indonesia. Jika nanti sudah masuk ke Indonesia, saya juga mungkin akan membelinya yang menggunakan remote. Tetapi untuk saat ini, saya akan mereview yang menggunakan sensor sentuh, karena yang ada baru ini aja. Lalu untuk box art bagian belakangnya, ini juga terlihat eksklusif ya. Di sini close up wajahnya Ultraman Blazer, di sini sama Ultraman Buraiza. Lalu di sini 8+H. Lalu di sini ya ini gambar, dan ini udah robek-robek ya boxnya ya. Dari saat datang udah seperti ini. Aduh. Ini juga tulisan Jepang, bagus juga. Lalu untuk bagian atas Ultraman Buraiza, ini tulisan Cina, saya nggak bisa baca. Lalu di sini, nah di sini jujur dia tulis Made in China. Oke, itu aja untuk box artnya. Lalu sekarang segera saja kita akan melihat helmnya. Nah, di bagian dalam boxnya kalian akan mendapatkan charger. Jadi berbeda dengan helm Ultraman 3 dan Ultraman Zero yang masih menggunakan baterai. Untuk helm Ultraman Blazer ini, dia sudah menggunakan charger. Jadi menggunakan baterai cas, seperti HP. Oke, lalu kita coba keluarkan helmnya.
Nah, nah, ini dia helm Ultraman Blazernya. Wah, keren ya. Dari segi bentuk, ini sudah lumayan bagus ya. Ini kristalnya juga dibuat presisi banget. Lekukan-lekukannya, pewarnaannya, sumpah ini keren. Lalu lubang untuk mengintipnya ada di sini, sama seperti di filmnya, di bagian atas matanya. Ini lubang intip untuk melihat keluarnya. Lalu untuk bagian dalam, basically ini sama dengan helm Ultraman Zero dan helm Ultraman 3 ya. Ini terdiri dari dua pieces ya, sisi kanan dan sisi kiri. Lihat di tengah-tengahnya ada sambungan. Jadi ini adalah terdiri dari sisi kanan dan sisi kiri yang digabung jadi satu, seperti model kit. Dan sayangnya ini dilem menggunakan power glue dan tidak terlalu rapih juga. Jadi jika ternyata ada damage seperti di catnya, mungkin agak sulit untuk di repaint karena sudah dilem mati dengan power glue, jadi tidak bisa dilepas lagi. Padahal seandainya nanti catnya ada yang damage, misalnya damage-nya sebelah kiri saja atau sebelah kanan saja, jika ini masih bisa dibuka, ya bisa kita lepas jadi dua, bagian yang ada damage aja yang kita repaint. Tapi kalau sudah dilem mati seperti ini, ya mau tidak mau kita harus pakai cara masking. Bagian yang tidak mau kena cat, kita tutup lagi, seandainya damage. Mudah-mudahan sih enggak ya. Oke, lalu untuk penutupnya, paddingnya ini masih sama, menggunakan bahan favorit kita semua yaitu busa ati. Bahan cosplayer sejuta umat ya. Oke, ini masih sama, busa ati yang digunakan berwarna putih ya, sama seperti yang digunakan di Ultraman Zero dan di Ultraman 3. Nah, yang berbeda adalah di sistem elektriknya. Baterainya disembunyikan di bagian sini dan di sini menggunakan kabel. Di sini ada dua buah kabel. Kabel yang satu ini adalah untuk charge dan yang ini adalah untuk menghubungkan ke lampu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menge-charge helmnya. Oke, pertama-tama di sini kita punya kabel charger. Kabel chargernya ini kita hubungkan ke kabel yang ini. Oke. Nah, setelah terhubung, coba pakai power bank. Kita colok di sini. Salah. Nah, lihat. Saat dicolok ke power bank, kabel chargernya ini akan mengeluarkan indikator berwarna merah. Ini berarti helmnya sedang di-charge. Oke, anggap saja ini sudah selesai ya. Lalu untuk menyalakan helmnya, pertama kita harus mencabut dulu kabel chargernya. Nah, setelah dicabut, kita hubungkan kabel charger ke kabel lampu. Sama seperti saat menghubungkan kabel charger, hanya saja nih kita menghubungkan dua kabel yang memang sudah ada di helmnya. Nah, seperti ini. Setelah kabelnya sudah terhubung, seperti biasa, kita tinggal menyentuh bagian dahinya. Nah, sekarang helm Ultraman Blazernya telah menyala. Coba jika blitz-nya saya matikan, nah seperti ini dia kondisinya saat menyala. Lihat, matanya menyala, lalu kristal di sampingnya ini bagus banget, dia menyala dua-duanya ya. Yang di pipi menyala, yang di dahi juga ikut menyala, tuh bagus banget. Dan untuk kristal yang di sebelah kanan ya, ini tidak menyala, jadi cahaya ini
Ini refleksi dari cahaya lampu yang ada di mata. Tapi untuk kristalnya sendiri bagian sini tidak menyala, jadi cuma sebelah aja. Yang ada di sebelah kiri aja, sebelah kanan nggak menyala. Tapi karena ini juga menggunakan cat yang agak transparan, jadi bisa merefleksikan cahaya dari mata. Jadi terlihat ikut menyala, lumayan bagus. Yang di filmnya juga nggak menyala sih memang. Oke. Lalu untuk visibility dari dalam, jika lampunya menyala ya seperti yang sudah bisa kalian duga ya, ini akan cukup silau. Tapi jika lampunya dimatikan, ini lumayan terang. Coba jika ini saya matikan, sorry. Nah, lihat, kalian pasti masih bisa melihat kan dari sini tuh. Oke. Dan tidak seperti Ultraman 3 dan Ultraman Zero yang langsung menyala terang. Ultraman Blazer ini dia cahayanya menyala perlahan. Tuh. Dari redup perlahan-lahan jadi tambah terang. Jadi ada agak artistik sih, lebih bagus sebenarnya. Tapi kalau mati langsung. Nah, mati langsung, tapi jika menyala, sorry. Nah, jika menyala dia perlahan. Mati dia langsung mati. Menyalanya dia perlahan-lahan. Well, it's nice, very nice. It's really great ya. Oke, baiklah, sekarang seperti biasa kita akan coba pakai helmnya. Alright guys, that's it untuk pembahasan kita kali ini. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut saya pribadi sih, helm plastik Ultraman Blazer ini bagus banget ya. Jika dibandingkan dengan helm plastik Ultraman 3 ataupun helm plastik Ultraman Zero yang dirilis sebelumnya, ada peningkatan di helm plastik Ultraman Blazer ini. Yang paling signifikan adalah dari baterainya. Kalau helm Ultraman 3 dan Ultraman Zero itu masih menggunakan baterai A3 biasa, jadi kita harus gonta-ganti baterai. Nah, sedangkan untuk helm Ultraman Blazer ini sudah menggunakan baterai charge, jadi kita tidak perlu gonta-ganti baterai lagi. Lalu improvement yang selanjutnya adalah di lampu. Blazer menggunakan lampu lebih banyak. Ya wajar sih, karena Blazer memang memiliki kristal yang menyala di kepalanya. Jadi otomatis lampu yang digunakan juga lebih banyak. Dan dengan adanya peningkatan kualitas,
otomatis harganya juga akan ikut meningkat. Kalau helm plastik Ultraman 3 yang waktu itu saya dapatkan di harga 200 ribuan, lalu helm plastik Ultraman Zero saya dapatkan di harga 300 ribuan, untuk helm plastik Ultraman Blazer ini saya dapatkan di harga 500 ribuan. Ya, tapi harga segitu saya rasa masih worth it untuk helm dengan kualitas seperti ini ya. Jadi harga 500 ribu itu masih make sense lah. Karena helm ini masih bagus, cocok digunakan baik untuk cosplay, untuk pajangan, atau sekedar untuk koleksi. Jadi bagi kalian yang menyukai Ultraman, terutama yang mengoleksi helm plastik Ultraman, ya saya sarankan seperti biasa, cepat-cepat beli sebelum kehabisan, cepat-cepat beli sebelum harganya naik. Karena ya seperti yang kita semua sudah ketahui, Blazer ini Ultraman yang cukup unik ya. Ultraman cukup unik dan juga cukup terkenal karena desainnya yang sangat unik, dan juga Ultraman ini termasuk Ultraman spesial karena pengisi suaranya itu adalah suite actornya sendiri. Jadi ini Ultraman yang spesial banget. Atau jika kalian memang ingin menunggu versi yang menggunakan remote, itu juga boleh, terserah. Mungkin masuk, mungkin enggak, itu untung-untungan. Kalau masuk ya kalian beruntung mendapatkannya, tapi kalau nggak masuk lalu ini udah terlanjur kehabisan, ya berarti kalian apes. Jadi ya saran saya bagi kalian yang memang memiliki dana lebih dan memang penggemar Ultraman, saya sarankan sih lebih baik ini dibeli aja dulu. Kalian beli aja dulu yang ini, nanti kalau udah ada yang pakai remote, kalau kalian mau beli juga ya udah beli lagi. Nggak apa-apa kok punya dua. Saya helm plastik Ultraman 3 aja punya 3. Ini juga nanti saya nggak akan beli cuma satu. Saya pasti akan beli lagi. Karena tahu sendiri, kalian tahu saya lah. Saya kalau untuk helm seperti ini nggak mungkin cuma punya satu. Pasti harus lebih dari satu. Oke guys, jadi ya segitu aja untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye guys.